Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema pujian syukur atas pertolongan Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Dalam perikop ini kita akan bersyukur dan menyaksikan pengalaman yang paling heboh dalam perjanjian lama. Mungkin adalah terbelahnya Laut Teberau oleh kuasa Allah, pemandangan yang amat fantastis. Pastilah saat kaki menginjak dasar laut yang kering, sementara dinding kanan dan kiri adalah laut yang menggelora, namun tertahan oleh kuasa Allah. Menikmati kuasa Allah memang luar biasa, karena itulah sukacita mereka luapkan saat mereka terlepas oleh kuasa Allah dan Firaun beserta tentaranya tenggelam di dasar Laut Teberau. Demikian pula kaum perempuan di dalam zaman Alkitab yang tidak begitu tersohor ternyata mendapatkan posisi yang sama di hadapan Allah seperti laki-laki dengan tugas dan pelayanan khusus yang diperuntukkan perempuan percaya, salah satunya pemimpin puji-pujian. Kalau Musa menciptakan lagu, maka Miriam menjadi dirigen dengan alat musik. Keadaan semakin buruk tidaklah menghalangi kita untuk bersukacita. Camkan satu hal, Allah peduli dengan Anda dan pasti menolong Anda. Jauhkan sungutan dan omelan dari bibir Anda. Dan lihatlah tangan Allah dinyatakan dalam hidup Anda ketika Anda sedang menaikkan ucapan syukur. Marilah menyambut firman Allah di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati.
Jemaat kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, dengan maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum Tuhan yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali menyebabkan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan sambutlah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Buatlah kami bersaudara, keluarga Allah dimanapun berada, dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti saat ini. Karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore menjelang malam, Ibu Bapak Saudaraku Jemaat GPIB Bethel Bandung, di mana saja berada saat ini, yang saya yakin tetap setia untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Dan saya juga sangat yakin bahwa Jemaat GPIB Bethel Bandung saat ini juga tetap setia untuk ada dalam persekutuan yang beribadah dalam ibadah keluarga sebagaimana biasanya yang dilakukan di GPIB pada setiap hari Rabu. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi oleh rekan sepelayanan saya, Diaken Anita Noya, dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Namun sebelumnya saya mau bertanya kepada rekan sepelayanan saya yang akan melayani hari ini, Penatua Ibu Karla Hehakaya. Bagaimana beliau menyaksikan kesaksian hidup
dengan berbagai macam pergumulan hidup beliau alami, namun beliau merasakan karena campur tangan Tuhan, semuanya beliau boleh lewati dalam segala ungkapan syukur. Kita saksikan bersama kesaksian beliau sebelum kita melanjutkan perenungan ini. Mari. Terima kasih Bu Pendeta atas kesempatan yang indah ini, di mana boleh kami menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Sesuai tema hari ini adalah mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Biasanya saya itu dulu pertolongan Tuhan dulu baru mengucap syukur. Harusnya sesuai tema mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Tetapi yang saya lakukan sebelum pelayanan dan sebagainya di dalam pekerjaan, dalam pergumulan hidup, setelah dapat kemenangan baru mengucap syukur, tidak mengucap syukur ketika dalam pergumulan. Berkata tentang mengucap syukur gampang sekali, tetapi ketika mengimani dan melakukannya sangat sulit bagi saya. Puji Tuhan, ketika saya mengalami sakit penyakit, saya tidak mengeluh. Ibu Pendeta Aryono berdoa, saya katakan ini salah saya. Dan saya harus belajar mengucap syukur walaupun di dalam pergumulan saya mengucap syukur, minta ampun, dan mengucap syukur bahwa Allah pasti menolong saya di dalam Tuhan Yesus melalui para medis. Dan puji Tuhan, sampai sekarang hari ini Tuhan mau pakai saya terus menjadi alatnya yang bermakna di tangan Tuhan. Baik sebagai pegawai negeri sampai pensiun, baik sebagai majelis jemaat, juga sebagai di rumah tangga, sebagai kepala di dalam rumah tangga. Dan bersaudara-bersaudara, Tuhan mau tetap pakai saya melewati pergumulan apapun yang kami alami, baik pergumulan ekonomi, pergumulan sakit, pergumulan apapun. Puji Tuhan, Allah senantiasa begitu indah, begitu besar, begitu berkuasa dan menolong saya, khususnya di dalam segala macam apapun yang kami alami, baik penderitaan, baik dicemoohkan oleh teman sepelayanan, tetapi Tuhan Yesus menyertai dan Roh Kudus menguatkan kami. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, saya telah menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu besar selama di dalam pelayanan dan kehidupan saya sebagai perempuan percaya. Terima kasih. Iya, saudaraku, kita sudah menyaksikan bagaimana Penatua Ibu Karla Hekaya menyaksikan kemurahan Tuhan karena Tuhan menolongnya ketika secara khusus beliau mengalami sakit. Tapi dalam pertolongan Tuhan, beliau boleh melewati semuanya itu, bahkan beliau dapat melakukan segala sesuatu dalam kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa bukan saja beliau yang punya kesaksian demikian. Ada banyak di antara kita, ibu bapak saudaraku yang ada di rumah, punya kesaksian hidup yang luar biasa. Bagaimana ketika ada dalam penderitaan namun tetap mengucap syukur dengan satu keyakinan bahwa di balik apa yang dialami ada Tuhan yang berkarya. Bapak ibu saudaraku, seorang pendeta terkenal sekaligus seorang komponis musik ternama dari Inggris bernama Isaac Watts. Dia pernah berkata bahwa orang yang menolak memuji Tuhan berarti dia tidak pernah mengenal Allah. Orang yang menolak memuji Tuhan berarti dia tidak pernah mengenal Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah sebuah hal yang luar biasa, spektakuler, tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh bangsa Israel sendiri. Setelah mereka melewati sebuah situasi yang amat sangat dramatis,
Ya, mungkin bukan hanya kelepasan dari tanah Mesir, tapi secara khusus sesuatu yang dramatis, peristiwa yang dramatis ketika mereka melewati sesuatu yang mendesak dalam hidup mereka. Di belakang mereka tentara Mesir dengan segala kelengkapan senjata, dengan kekuatan pasukan yang luar biasa mengejar mereka. Sementara di depan mereka laut terbentang luas. Posisi kritis dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi luar biasa, ibu bapak saudaraku, kalau ibu bapak membaca di pasal sebelumnya, bagaimana cara Tuhan membebaskan bangsa ini. Melalui Musa, ketika Musa disuruh oleh Tuhan untuk angkat tangan, laut Teberau itu terpisah menjadi dua, membentuk sebuah jalan yang bisa dilalui oleh bangsa Israel. Bapak ibu saudaraku, setelah melewati sebuah situasi yang amat sangat dramatis, kita membaca dalam bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, pasal yang ke-15. Kalau kita membaca sebelumnya dalam perikop ini, pasal 15 mulai dari ayat 1, kita menyaksikan bagaimana umat Tuhan melalui Musa mengajak orang Israel untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah melalui sebuah pujian. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak membaca pasal 15 ini, itu merupakan pujian syukur dari umat Israel yang terbebas dari segala persoalan dan pergumulan hidup. Melalui nyanyian ini menggambarkan dengan jelas keterpesonaan umat Tuhan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di mata umat Tuhan. Tuhan membuka jalan ketika jalan tidak ada buat umat Tuhan. Hati mereka penuh dengan ketakjuban. Ada ungkapan syukur yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa, ada kegembiraan yang tidak bisa digambarkan seperti apa yang dimiliki oleh umat Tuhan. Kalau kita membaca nyanyian pujian yang disampaikan di pasal yang ke-15 ini berisi pengagungan perbuatan Allah yang merupakan sumber kekuatan bagi mereka, mazmur dan sumber keselamatan bagi bangsa Israel, dan Allah menjadi pahlawan bagi mereka. Dalam pasal ini ibu bapak, kalau kita membaca secara teliti, ada disebutkan sebanyak 5 kali tentang tanganmu atau tangan Tuhan, atau tangan kananmu, yaitu tangan Allah yang melepaskan bangsa Israel. Karena Allah melepaskan bangsa Israel sehingga mereka terbebas. Nyanyian ini, nyanyian Musa ini adalah nyanyian kemenangan Allah melalui bangsa Israel yang berhasil melewati Laut Merah, Laut Teberau. Kemenangan Allah atas kuasa bangsa Mesir. Sekaligus juga menjadi sebuah pujian syukur Allah atas kekuatan, atas keagungan, atas ketaatan dan kesetiaan umatnya kepada Tuhan. Luar biasa, ibu bapak saudaraku. Seperti tadi, Ibu Penatua Ibu Karla Hihakaya, ada pujian yang dia sampaikan, dan saya yakin ada juga pujian yang ibu bapak saudara ungkapkan kepada Tuhan ketika ibu bapak saudara menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan hidup, bahkan kondisi yang dilematis sekalipun. Ketika saudara, ibu bapak saudara terbebas dan dibebaskan untuk melewati pergumulan itu, ada syukur, ada pujian, ada ungkapan sukacita yang ibu bapak naikkan kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku, hal yang menarik juga dalam bacaan tadi, 3 ayat ya yang kita baca tadi, 19, 20 dan 21. Ada hal yang menarik, bahwa seorang perempuan yang bernama Miriam, seorang nabiah, dikatakan saudara Harun, secara spontan dia langsung mengambil musik untuk menyanyi, memukul musik untuk menyanyi. Dan tindakan Miriam ini diikuti oleh perempuan-perempuan lain dengan menari, dengan bersorak, dengan bersukacita. Bapak ibu saudaraku, pada zaman itu perempuan adalah
orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat, tidak dianggap. Tapi Miriam dan perempuan-perempuan lain mengungkapkan sukacitanya. Mereka tidak terpengaruh dengan situasi, kondisi, budaya yang ada. Mereka mau mengungkapkan rasa syukur, sukacita mereka karena Tuhan menolong mereka melalui mengiringi pujian Musa dengan rebana, diiringi dengan tarian dan juga ungkapan sukacita yang ditujukan oleh para wanita. Hal yang menarik, Ibu Bapak Saudara, mereka memberi diri untuk melayani Tuhan dengan cara yang bisa mereka lakukan. Tidak peduli situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Tidak peduli budaya yang mengikat mereka. Bapak Ibu Saudaraku, agama Kristen itu agama yang unik. Unik. Kenapa dikatakan unik? Bukan saja imannya unik. Kenapa dikatakan imannya unik? Karena di agama Kristen diajarkan kalau kita ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Ini kan sebuah keunikan, ya. Mana ada orang mau tampar pipi kiri kasih pipi kanan? Salah satu keunikan. Bukan hanya dalam hal iman tentunya, tetapi dalam hal mengekspresikan pujian kepada Tuhan pun terdapat keunikan di situ. Bapak Ibu Saudaraku, coba perhatikan. Ada berapa banyak pujian yang keluar dari mulut seorang Kristen ketika dia terbebas dari persoalan pergumulan, seperti yang tadi disaksikan Ibu Carla dan mungkin Ibu Bapak Saudara lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setiap ibadah selalu diisi dengan puji-pujian, ya. Bahkan pujian mendominasi untuk gereja-gereja tertentu, pujian mendominasi ibadah-ibadah di gereja di denominasi tertentu. Bahkan yang lebih unik lagi, Bapak Ibu Saudaraku, orang Kristen itu tidak saja menyanyi ketika bersuka, tetapi berduka pun juga mereka bernyanyi. Mereka memuji Tuhan. Luar biasa. Itu yang tadi saya bilang bahwa orang Kristen itu adalah agama yang unik, ya. Unik karena berbeda dari yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, tentunya yang dinyanyikan orang Kristen bukan sembarang nyanyian, ya, bukan sembarang nyanyian, tetapi nyanyian yang berisi pujian, penyembahan, pengagungan kepada Allah. Karena itu, minimal ada dua alasan mengapa orang Kristen memuji Tuhan, memuji Allah. Yang pertama, karena keberadaan Allah yang besar, agung, tinggi, mulia, tidak terbatas. Karena Allah itu layak menerima pujian, syukur, dan hormat kita umat. Yang kedua, karena perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam hidup orang Kristen. Siapa yang berani berkata bahwa dia tidak akan bersyukur dalam hidup ini? Siapa yang berani berkata? Saya kira kalau dia orang Kristen sejati, dia tidak akan berani mengatakan demikian. Justru dia akan mengatakan, saya selalu bersyukur. Karena baik dalam segala himpitan, perjalanan hidup yang syarat perjuangan, ada Tuhan di balik itu. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Di saat mereka tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Di saat mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, Tuhan kasih tahu apa yang harus mereka jalani. Luar biasa, spektakuler. Dan itu juga yang terjadi buat kita. Ketika kita bergumul dengan persoalan saat ini, entah karena COVID-19 atau karena berbagai macam pergumulan seperti yang tadi Penatua Carla Hekaya sampaikan, sakit atau karena apapun. Dampak dari COVID-19 berpengaruh pada banyak hal, ya. Dari segi ekonomi sangat berpengaruh dalam segala hal. Apakah dalam kondisi begitu kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan? Apakah dalam kondisi yang semakin syarat dengan persoalan pergumulan ditambah dengan peristiwa COVID-19 ini, apakah Ibu Bapak
masih tetap bisa memuji Tuhan, masih tetap bersyukur. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Tidak peduli dalam kondisi apapun, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Paulus menunjukkan itu. Dalam Kolose 1 ayat 24 dia mengatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus bersukacita karena dia bisa menderita demi jemaat di Kolose. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua diajak untuk bersukacita, menaikkan ungkapan syukur, pujian, bahkan di tengah himpitan yang mematikan sekalipun. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tetap memuji Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh. Bahkan kesembuhan kita memuji Tuhan harus melebihi penyanyi-penyanyi terkenal di dunia ini. Sebelum mengakhiri renungan ini, saya kembali bertanya kepada Ibu Carla Ehakaya. Menurut Ibu Carla, bahwa memuji Tuhan itu apakah cukup dengan menyanyi saja, dengan mulut kita saja? Memuji Tuhan itu apakah cukup di ruang ibadah seperti ibadah keluarga yang sedang berlangsung ini, atau ibadah hari Minggu yang sering kita lakukan? Memuji Tuhan itu apakah hanya dengan cukup di mulut saja, atau mungkin ada alasan lain? Silahkan Ibu Carla, kita dengarkan. Sebagai ungkapan syukur, saya secara pribadi, yaitu dengan pertama, yaitu diangkatlah doa oleh keluarga yang pertama, oleh teman-teman seiman, jemaat satu sektor, dan doa pribadi. Dan dilanjutkan dengan bagaimana saya mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam langkah hidup saya. Saya bersaat teduh sesuai dengan waktu yang Tuhan anugerahkan, dan jadi bukan hanya dengan memuji menyanyi, tetapi juga dengan berdoa dan menaikkan penyembahan, lagu penyembahan kepada Tuhan yang telah menolong saya. Demikian tindakan saya di dalam ungkapan syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudaraku, Ibu Penatua Ibu Carla menyatakan komitmen imannya untuk bersyukur bukan hanya dengan mulut, tetapi bertindak, memuji Tuhan, membaca Alkitab, setia dalam beribadah, dan mungkin tidak terucapkan, namun mewakili beliau ada tindakan iman lainnya yang menuntut peran dan tanggung jawab kehadiran beliau, saya, ibu bapak saudara dimanapun kita berada. Kita tetap bersyukur, ibu bapak saudara. Jangan pernah mengeluh untuk apa yang saat ini sedang kita hadapi. Mungkin di depan kita saat sekarang ini tidak pasti kapan COVID-19 berakhir. Tapi dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, kita mendapatkan kepastian, kita mendapatkan kekuatan bahwa Dia yang adalah Tuhan itu, yang bisa menghidupkan, Dia akan juga memberikan kita semangat untuk mampu menyemangati diri kita masing-masing, sehingga dalam kondisi yang terpuruk sekalipun kita bisa bertindak sama seperti bangsa Israel, sama seperti Miriam dan perempuan-perempuan lain. Mari tunjukkan tindakan iman kita dengan kata dan juga dengan perbuatan. Saya akan mengajak teman-teman, rekan-rekan presbiter untuk mengakhiri renungan ini dengan satu pujian yang berhubungan dengan ucapan syukur. Selamat mendengarkan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya
kasih karena kebaikan-Mu yang tidak ada taranya tetap menghantar kami hingga ada di tempat ini, di saat ini, bahkan di masa ini. Dalam kesempatan syafaat bersama ini ya Tuhan, kami mau mendoakan dunia ini yang saat ini sedang menangis karena virus COVID-19 dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Ya Bapa, lihatlah umat-Mu di seluruh muka bumi. Pandanglah kami ya Bapa. Dengarkanlah jeritan hati umat-Mu dari berbagai denominasi iman yang mereka ungkapkan permohonan mereka dengan cara mereka. Sendengkanlah telinga-Mu yang maha baik ya Bapa. Kami meyakini bahwa sebagaimana Tuhan sanggup membuka jalan ketika bangsa Israel terjepit seolah tidak ada jalan, ketika mereka berhadapan dengan laut berau di depan dan tentara Mesir di belakang. Engkau membuka jalan dengan membelah laut berau. Hal yang sama kami mau imani dan yakini bahwa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ketika bagi kami semua jalan tertutup mungkin, semua upaya usaha mungkin bagi kami lambat, tapi kami percaya dan yakin Allah yang sama itu akan bertindak secara luar biasa, memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap permohonan seluruh umat-Mu di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia, pemerintah dan seluruh rakyat di provinsi-provinsi yang tersebar di tanah air ini. Kami meyakini bahwa Engkau punya kuasa luar biasa. Engkau sanggup mengalahkan apa yang menjadi kecemasan, keraguan, ketidaksabaran, ketakutan kami. Peristiwa kebangkitan Yesus memberikan kepastian iman bagi kami yang percaya kepada Kristus, bahwa di dalam Tuhan Yesus kami menemukan kekuatan untuk melewati masa-masa saat sekarang ini. Di dalam Tuhan Yesus kami mendapatkan jaminan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan. Engkau jugalah yang akan menghidupkan kami sekalian. Bukan saja fisik kami, tetapi mental juga iman kami Engkau hidupkan. Engkau perbaharui seturut dengan rahmat-Mu, sehingga kami mampu untuk melewati hari-hari kami dengan segala ungkapan syukur, dengan segala pujian sukacita yang naik kepada-Mu dari kami umat-Mu yang berdosa. Hamba menyerahkan pemimpin dunia dengan segala upaya dan usaha yang ada. Hamba menyerahkan bangsa Indonesia ini dengan segala pergumulan yang sama untuk menyelesaikan persebaran COVID-19 yang sudah banyak memakan korban. Ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami, bersama dengan pemimpin bangsa kami, baik pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Kabinet, bahkan pemerintah di tingkat provinsi, di daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada RT RW. Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau mengawal mereka dengan segala kebijakan, dengan segala peraturan yang mereka buat, supaya masalah ini, masalah dunia ini, pandemi COVID-19 boleh segera berakhir. Terima kasih ya Bapa dalam Tuhan Yesus. Kami menyerahkan tenaga medis, entah itu dokter, suster, perawat, sampai kepada cleaning service, office boy, semua mereka yang terlibat langsung menangani pasien COVID-19 di seluruh Indonesia ini, bahkan Tuhan Yesus kuatkan mereka, mampukan mereka untuk memberi yang terbaik, menolong manusia yang membutuhkan pertolongan. Kuatkan iman mereka, kuatkan imun mereka, berikan mereka kemampuan bersama dengan keluarga untuk tetap melihat pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan sebagai tim medis. Keluarga yang mendoakan mereka, seluruh umat Tuhan yang mendoakan mereka, Tuhan berkati. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sampai hari ini mereka tetap bersukacita melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Ya Bapa, Engkau lihat sempurnakan segala syukur sukacita mereka. Engkau cukupkan segala sesuatu dalam pelayanan di gereja-gereja Tuhan, secara khusus jemaat GBB Betel Baru.
Tidak ada yang mustahil. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat yang luar biasa untuk mencukupkan segala kebutuhan pelayanan di jemaat-jemaat Tuhan, bukan saja di GPIB secara keseluruhan, bahkan di GPIB Jemaat Bethel Bandung, lewat cara Tuhan yang luar biasa, sehingga pelayanan di jemaat ini, khususnya GPIB Bethel Bandung, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa dalam Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati. Biarlah kami boleh mengikuti arahan pemerintah secara khusus ketika Kota Bandung besok akan diterapkan putusan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar. Ya Bapa, berikan kami hati yang taat melalui taat kepada pemerintah untuk mengikuti setiap anjuran pemerintah melaksanakan PSBB ini dengan baik dan benar. Selama 14 hari ke depan, kiranya dalam kuasa Tuhan, semua yang kami harapkan, semua yang kami mohonkan lewat doa, Tuhan menjawab. COVID-19 ini boleh berakhir dalam kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba menyerahkan Jemaat Bethel Bandung yang terbaring di rumah saat ini karena sakit. Kuasa Tuhan menaungi, menyertai, menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Jemaatmu yang bergumul dengan banyak hal, hamba percaya Engkau tetap menyertai mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, menyertai, mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Jemaatmu juga yang bersyukur dalam segala kondisi dan keadaan. Bapa, lihat mereka, sempurnakan segala syukur dan sukacita mereka. Kami persembahkan ibadah keluarga pada malam hari ini, semua kami, Jemaat GPIB Bethel Bandung, simpatisan, bahkan mungkin mereka semua saudara yang berkesempatan menyaksikan siaran online. Tuhan, berkatilah kami masing-masing. Di balik pelaksanaan ibadah online ini ada tangan Tuhan yang bekerja melalui Pelkat Gerakan Pemuda yang menyiapkan waktu mereka untuk melakukan proses mereka. Berkati mereka dalam masa muda mereka, kerja, kuliah, dalam pergaulan, dalam hidup rumah tangga mereka. Berkati presbiter bertugas, berkati pianis, berkati pemandu lagu, berkati pelaksana harian majelis jemaat, berkati seluruh presbiter Jemaat GPIB Bethel Bandung dan keluarga masing-masing, seluruh Jemaat Bethel Bandung, simpatisan dan tamu. Kami memohon Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita yang berlimpah-limpah daripada Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku yang kekasih, kita akan akhiri ibadah keluarga malam hari ini. Marilah mengucap syukur atas segala pertolongan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup ini kita memuji-muji nama Tuhan selamanya. Kita bakti berdua besar dan ajaib. Raja segala abad.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan selamat beristirahat saudaraku dalam genggaman kasih sayang Tuhan.